Chapter 2111-2120. Aku tidak punya alasan untuk tidak setuju. Tan Yun berkata sambil tersenyum, Yunsi, kamu adalah leluhur dinasti Sisu. Bagaimana Anda bisa ingat untuk memanggil nama ini? Yu Yunsi berkata aneh. Tan Yun tersenyum, jika kamu cukup sombong, tidak ada yang akan menggertakku lagi. Selain itu, saya pengawal pribadi Anda. Jika kamu tidak cukup arogan, bagaimana kamu bisa menghalangi orang yang tidak menghormatimu? Iya, itu wajar. Yu Yunsi mendengarkan alasan bengkok Tan Yun dan tersenyum dengan rasa yang berbeda. Oh, ya, Tan Yun bingung, kenapa kamu suka menyebut dirimu anak ketujuh? Dan memakai pakaian laki-laki. Mendengar pidato itu, Yu Yunsi yang baru saja menangis terseduh-seduh, menghilang lagi, seolah-olah dia memikirkan masa lalu. Maaf, sepertinya aku mengatakan sesuatu yang salah. Tan Yun menghibur, jangan sedih, aku tidak akan bertanya. Yu Yunsi menganggukkan kepalanya, aku akan memberitahumu nanti. Ya, sebagai teman, aku akan selalu menjadi objek yang kamu bicarakan. Tan Yun berkata dengan bingung, mengapa kamu bertanya padaku apakah aku ingin menjadi pengawal pribadimu ketika aku hanya akan mengubah penampilanku? Tan Yun menyaksikan keanehan emosi di Yu Yunsi. Karena Yu Yunsi tiba-tiba bahagia lagi, dia tersenyum nakal dan berkata, karena dia adalah pengawal pribadi sang putri, itu tidak boleh terlalu jelek, jika tidak, putri lain akan menertawakan sang putri. Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata sambil tersenyum, bawahanku patuh. Segera, dalam tampilan terkejut Yu Yunsi, fitur wajah Tan Yun perlahan menggeliat, dan dalam sekejap mata, dia berubah menjadi wajah muda lainnya, setampan penampilan aslinya. Iya, sang putri memutuskan untuk mengubah wajahnya. Yu Yunsi berkata sambil tersenyum. Tan Yun tersenyum, menelan pil pingguan dingin terbaik di tangannya dan berkata, Yunsi, jangan beritahu siapapun tentang aku menyelamatkanmu ketika kamu sampai di dinasti Sisusu. Tan Yun tidak membiarkannya mengatakannya karena begitu dia mengatakannya, identitasnya akan diragukan. Lagi pula, di antara keturunan leluhur dinasti Sisu yang datang ke penjara api kuno untuk mencari harta karun, tidak ada salah satu dari mereka sendiri. Yah, aku mengerti. Yu Yunsi mengangguk dan berkata. Tan Yun mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke 3 lubang raksasa di dinding batu jauh di dalam arena kuno dan berkata, tentu saja, masuk dan cari api. Apa? Masuk dan masuk. Yu Yunsi menatap Mei Mei. Apakah kamu gila? Itu daerah terlarang. Selama ribuan tahun, tidak ada murid kuil gerbang surgawi, sekte dewa yang berbahagia, atau leluhur kita di Sisu yang keluar hidup-hidup. Suhu api di dalam terlalu tinggi. Tirai cahaya pelindung kami tidak bisa menahan sama sekali. Mulut Tan Yun sedikit terangkat dengan senyum sombong, kamu juga mengatakan bahwa orang-orang yang masuk sebelumnya tidak keluar hidup-hidup, tetapi itu tidak berarti bahwa aku akan mati sekarang. Ayo. Setelah itu, Tan Yun berbalik dan berjalan menuju lubang pertama. Hanya 2 langkah kemudian, dia menemukan bahwa Yu Yunsi ragu-ragu dan pemalu. Pergi, kata Tan Yun. Saya takut. Suara Yu Yunsi seperti nyamuk dan lalat. Kalau begitu kamu masuk ke aula suci kami dan aku akan membawamu masuk, kata Tan Yun. Tidak. Kepala Yu Yunsi bergetar seperti mainan, terlihat sangat imut, itu juga berbahaya. Tan Yun memutar matanya. Jika kamu tidak masuk denganku, jika kamu tinggal di sini, ada orang jahat yang rakus akan kecantikanmu, apa yang kamu lakukan? Kau, jangan menakutiku. Yu Yunsi mengecilkan angsanya seperti leher batu giok putih. Aku tidak membuatmu takut. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, Anda sangat cantik sehingga seorang pria akan tertarik kepada Anda. Kamu benar-benar tidak ikut denganku. Seorang pria akan dipindahkan. Yu Yunsi mengedipkan bulu matanya yang panjang. Maksudmu, kamu juga tergerak padaku. Aku akan pergi. Tan Yun Hanyan, jangan bermesraan. Bukan itu maksudku. Karena kamu tidak tertarik, apakah kamu seorang pria? Yu Yunsi berbisik. Tan Yun meludahkan seteguk air liur, mundur selangkah diam-diam, meraih pergelangan tangan cerah Yu Yunsi, berubah menjadi bayangan sisa, dan terbang ke lubang ganas pertama. Ah! Yu Yunsi menutup matanya yang indah dan berteriak dengan gugup.
Segera, merasa bahwa tidak ada suhu tinggi di sekitarnya, dia perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia cukup terkejut. Tapi aku melihat bola api ungu menyelimuti diriku dan Tan Yun. Api apa ini? Kenapa diselimuti? Aku tidak bisa merasakan panasnya sama sekali. Yu Yunxi bertanya, melirik Tan Yun dengan rasa ingin tahu. Ini api Hongmeng. Dengan dia untuk melindungimu, tidak peduli seberapa tinggi suhunya, kamu bisa pergi, kata Tan Yun. Benarkah? Apakah ada nyala api seperti itu di dunia ini? Yu Yunxi menjadi semakin penasaran. Tentu saja, aku unik di alam semesta yang luas. Pada saat ini, suara nakal hati ungu terdengar dalam nyala api Hongmeng. Tan Yun, siapa dia? Yu Yunxi bertanya dengan kaget. Namanya Zixin, yaitu api Hongmeng. Tan Yun menjelaskan. Hihi, halo, Zixin. Namaku Yunxi. Yunxi, halo. Lalu Zixin mengobrol dengan Yu Yunxi. Zikin. Tuan yang baik. Zixin menjawab, Yunxi, kita akan mengobrol dengan baik ketika kita memiliki kesempatan di masa depan. Oke, setelah Yu Yunxi menjawab, Zixin menjadi tenang. Hanya ada suara api yang mendesak yang berkobar di sekitarnya. Tan Yun, apakah menurutmu ada leluhur yang kuat di dalam api? Yu Yunxi menyesap bibirnya dan sangat gugup. Tenang, semuanya punya aku. 7 kata pendek Tan Yun, seperti angin sepoi-sepoi yang menenangkan rasa takut, menyapu hati Yu Yunxi. Mencium nafas pria yang datang dari sisinya, entah bagaimana, Yu Yunxi, yang awalnya gugup, berangsur-angsur menjadi normal dalam bernafas, dan tidak ada lagi kepanikan di matanya yang indah. Tiba-tiba, Yu Yunxi menemukan bahwa Tan Yun masih memegang pergelangan tangannya yang cerah. Jantungnya berdetak lebih cepat. Tan Yun menundukkan kepalanya dan menemukan bahwa dia masih memegang pergelangan tangan Yu Yunxi yang cerah. Dia buru-buru melonggarkannya, Yunxi, barusan ada lebih banyak pelanggaran. Tidak apa-apa, aku tidak peduli padamu. Yu Yunxi pura-pura tidak peduli. Kemarahan yang memalukan secara bertahap terhapus seiring berjalannya waktu. Setelah terbang melalui lubang raksasa selama sekitar 7 hari, Tan Yun dan istrinya masih belum berakhir. Kenapa begitu dalam? Dengan kebingungan, Tan Yun terbang bersama Yu Yunxi selama setengah bulan lagi. Tiba-tiba, di ujung lubang, ada pintu masuk vertikal seperti jurang di kakinya. Dan tidak ada api di pintu masuk. Masuk dan lihatlah. Tan Yun menjawab, menyingkirkan api Hongmeng dan terbang berdampingan menuju jurang seperti pintu masuk bersama Yu Yunxi. Setelah terbang hanya sesaat, ia mencapai dasar. Melihat ke atas, ketika Yu Yunxi melihat pemandangan di depannya, dia langsung ketakutan, dan tubuhnya yang halus bergetar. Bahkan jika Tan Yun melihat pemandangan di depannya, dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Karena gua yang luas di depan, ada gunung mayat di dalam gua. Perkiraan korban tewas secara kasar adalah jutaan. Tan Yun, ini, bagaimana bisa ada begitu banyak tulang? Wajah Yu Yunxi pucat, suaranya bergetar, dan tubuhnya mau tak mau mendekati Tan Yun. Jangan takut. Tan Yun mengulurkan tangan dan dengan lembut menepuk pundak Yu Yunxi siang. Dia berbisik, ikuti aku dari dekat. Ayo masuk dan melihat-lihat. Yu Yunxi menganggukkan kepalanya, menggigit bibir bawahnya yang lembut dan penuh, mengikuti Tan Yun selangkah demi selangkah, bola-balik di antara kerangka. Wah. Ketika Tan Yun berjalan, dia menemukan beberapa cincin leluhur berserakan di tanah, jadi dia menyingkirkan semua cincin leluhur yang dilihatnya. Setelah melewati gunung seperti tulang, Tan Yun tiba-tiba mendengar suara bersemangat Zixin di benaknya. Tuan, saya merasa ada api di tempat terdalam. Benar-benar hebat. Tan Yun mempercepat langkahnya dan terus memperdalam dengan Yu Yunxi. Setengah jam kemudian, Tan Yun dan Yu Yunxi membalikkan kerangka manusia hingga puluhan ribu kaki, dan tiba-tiba tubuh mereka memberi makan, tetapi mereka melihat massa api ungu di bawah sana, terbakar perlahan. Yu Yunxi sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan penuh semangat, Tan Yun, ini adalah api kuno legendaris tingkat Dewa Tao. Menurut catatan klasik, api kuno panggung Daoshen berwarna ungu di seluruh dan merah ungu,
yang dianggap lebih rendah. Merah muda dalam ungu adalah kelas menengah, dan merah cerah dalam ungu adalah kelas atas. Dan ungu adalah yang terbaik. Selain itu, nilai api kuno dari tingkat Dewa Tao lebih berharga daripada api terbaik dari tingkat Kaisar Tao biasa, yang lebih tinggi dari 2 tingkat produk utamanya. Setelah mendengarkan, Tan Yun menjadi semakin bersemangat dan berkata, "Tunggu di sini. Aku akan memadamkan apinya." "Tunggu sebentar." Yu Yunxi mengatakan, "Menurut catatan klasik, jika tidak ada yang menyentuh api, itu tidak akan memancarkan suhu. Sekali disentuh, suhu yang sangat mengerikan akan melahap segala sesuatu yang dekat dengannya. Anda harus berhati-hati. Jangan khawatir, ada hati ungu. Tidak ada api yang bisa menyakitiku." Setelah suara Tan Yun, untuk memiliki mimpi panjang di malam hari, dia menunjukkan langkah ilahi Hongmeng dan datang ke api kuno tingkat Dewa Taoisme terbaik dengan kecepatan yang sangat cepat. Zixin menelannya, dan kemudian memasuki ruang pelatihan No. 1 di lantai 2 Aula Fang Sheng untuk memperbaikinya. Ketika Tan Yun berbisik pada dirinya sendiri, nyala api Hongmeng terbang keluar dari telapak tangan kanannya dan tiba-tiba membubung hingga 100.000 kaki di udara. Itu berubah menjadi mulut raksasa gedung pencakar langit dan menelan api merah keunguan. Pada saat itu, api kuno ungu yang memasuki mulut besar itu membubung dengan liar. Api Hongmeng, yang berubah menjadi mulut besar, melonjak hingga 300.000 kaki dengan kecepatan tinggi sebelum benar-benar menelan api kuno. "Hihi, Tuan, saya punya firasat bahwa setelah saya memperbaikinya, kekuatannya akan meningkat pesat." Kegembiraan hati ungu terdengar dalam nyala api Hongmeng. Tan Yun tersenyum dan mempersembahkan korban ke Aula Fang Sheng. Kemudian, api Hongmeng tiba-tiba menyusut dengan kayu bakar kuno dan dipilih ke Aula Fang Sheng. Menurut dunia luar, itu mulai disempurnakan dengan gila-gilaan selama 2000 tahun. Wosh! Ketika Tan Yun melambai, Aula Fang Sheng berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerapnya ke dalam borgolnya. "Saya tidak." Dengan senyum di wajahnya, ketika Tan Yun berbalik di udara, dia tiba-tiba mengerutkan alis pedangnya. Dia menemukan bahwa Yu Yunxi sepertinya melihat pemandangan yang sangat mengerikan, dan wajahnya sangat ketakutan sehingga tidak ada darah di wajahnya. "Yunxi, ada apa?" Tan Yun bingung dengan suara itu. Yu Yunxi melambai ke Tan Yun, memberi isyarat agar Tan Yun datang, dan berkata, "Kemarilah, aku melihat monster yang mengerikan." Tan Yun menjawab, berkonsentrasi dan menahan napas, dengan lembut terbang di sebelah Yu Yunxi, dan dia tertidur di bawah kerangka manusia hingga puluhan ribu kaki. Bang bang. Semburan suara jernih datang dari gunung seperti mayat. "Tan Yun, lihat." Ketika Yu Yunxi mendengar suara itu, dia mengangkat tangannya yang lembut dari batu giok tanpa tulang, mengacungkan jari giok kian-kian dan menunjuk ke depan. Mata Tan Yun mengikuti harapan Yu Yun dan Si Yu. Adegan yang muncul di hadapannya membuat Tan Yun merasa menyeramkan. Dilihatnya, makhluk merah besar dengan ketinggian lebih dari 20.000 kaki sedang menelan kerangka manusia, mengunyah di mulutnya, dan menunjukkan warna kenikmatan. Alasan mengapa wajah menunjukkan warna kenikmatan adalah karena wajah manusia laba-laba. Garis besar laba-laba itu seperti gadis 7 titik di bawah matanya, dan berkerut di atas matanya, persis seperti wanita berusia 80 tahun. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah laba-laba yang jelek dan menakutkan. Itu menjijikkan. Tan Yun berkata, "Yunxi, apakah kamu tahu jenis laba-laba apa ini?" Meskipun Tan Yun tidak tahu laba-laba berwajah manusia ini, dilihat dari napas laba-laba, itu adalah keadaan sempurna dari binatang leluhur. Yu Yunxi berpikir sejenak dan berkata, menurut catatan klasik, laba-laba ini disebut laba-laba wajah manusia dewa mati. Ia memiliki watak yang kejam dan suka memakan tulang, terutama tulang manusia. Kedelapan kakinya setajam sabit, seperti dewa kematian yang memanen kehidupan. Oleh karena itu, ia disebut dewa kematian laba-laba wajah manusia. Selain itu, laba-laba wajah manusia dewa mati bagus dalam kecepatan. Ketika lambat, itu seperti kura-kura. Ketika bergerak, itu lebih cepat daripada kecepatan terbang burung surgawi tingkat yang sama. Terutama mereka bisa menyemburkan api. Bahkan leluhur di alam yang sama tidak tahan api mereka dan akan dibakar sampai mati.
Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata, kami tidak tahu seberapa kuat kekuatannya, jadi jangan diganggu. Api telah diperoleh, dan kami menyelinap keluar dengan tenang. Ketika Yu Yunxi mendengar suara itu, laba-laba Dewa Kematian, yang sedang memakan tulang, tiba-tiba mengangkat kepalanya, mengunci matanya pada Tan Yun dan berteriak keras. Manusia tercela, kamu berani masuk ke gua Nona Ben. Kamu sedang mencari kematian. Mendengar monster jelek ini dan mengaku sebagai Miss Ben, perut Tan Yun melilit. Itu benar-benar menjijikkan. Segera, lebih dari 20.000 Zhang Dewa Kematian wajah manusia laba-laba menari 8 sabit seperti kaki besar dengan kecepatan yang tidak bisa dipercaya Tan Yun. Dalam sekejap, itu muncul di depan kerangka tempat dia bersembunyi dan mengangkat satu kaki untuk mengaitkan dirinya sendiri. Kecepatannya luar biasa. Hati-hati, Yunxi. Hong Meng Bati. Sementara Tan Yun berbicara, tubuhnya tiba-tiba melonjak hingga 30.000 kaki. Dengan gerakan di tangan kanannya, dia menangkap bulan dari dasar laut dan memegang Yu Yunxi di telapak tangannya. Engah. Rumput. Tan Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi, tetapi ketika dia berhenti, kakinya yang seperti sabit, dengan percikan darah, membuat luka besar di lengan kanan Tan Yun. Darah menyembur keluar dari luka, samar-samar terlihat, memperlihatkan tulang putih tebal. Yunxi, sembunyikan di telingaku. Ketika Tan Yun berbicara, dia membuka tangan kanannya. Yu Yunxi, yang masih shock, bangkit di udara, terbang ke telinga kanan Tan Yun dan melihat ke bawah. Ketika dia melihat Tan Yun terluka, dia menunjuk ke laba-laba wajah Dewa Mati dan berkata dengan khawatir, Tan Yun, binatang menjijikkan ini sangat beracun. Melihat transformasi Tan Yun yang tiba-tiba, Yu Yunxi tidak terkejut, karena dia tahu bahwa protos kuno yang abadi sangat besar. Jangan khawatir, aku tidak akan menyerang, kata Tan Yun. Murid besar laba-laba wajah Dewa Kematian menatap Yu Yunxi di telinga Tan Yun, dan suaranya masih keras. Wanita manusia sialan, Nona Ben adalah wanita tercantik di dunia. Beraninya kau berkata begitu, Nona Ben harus memakanmu. Merengekkan. Laba-laba wajah Dewa Kematian membuka mulutnya yang besar. Yang menakutkan adalah setelah mulutnya terbuka, itu lebih besar dari kepalanya. Tiba-tiba, ada angin kencang, dan nyala api dengan suhu yang sangat tinggi melahap Tan Yun seperti kilat. Dalam proses menelan, nyala api melonjak hingga 300.000 kaki, dan dengan cepat menelan Tan Yun Tun. Tulang-tulang di depan Tan Yun, setinggi puluhan ribu kaki, tidak tahan dengan nyala api Dewa Kematian, laba-laba wajah manusia, dan langsung berubah menjadi abu. Haha, dua manusia sialan, mati untuk Nona Ben. Suara laba-laba wajah manusia Dewa Mati itu keras dan membuat kulit kepala mati rasa. Binatang jahat, siapa yang memberimu kepercayaan diri? Dengan suara acuh tak acuh, Tan Yun, yang setinggi 30.000 kaki, mengambil langkah besar keluar dari lautan api. Ketika dia membacanya, pedang pembunuh Hong Meng terbang keluar dari alisnya dan melonjak hingga lebih dari 20.000 kaki di tangan kanannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu hanya semut mol di wilayah Su Huang. Mengapa kamu tidak takut dengan api sejati Nona Ben? Laba-laba wajah Dewa Kematian memandang Tan Yun. Setelah terkejut, wajah garang di pupil besar itu mengungkapkan, bahkan jika kamu tidak takut api, aku bisa menghancurkanmu menjadi berkeping-keping. Hal yang menjijikkan, aku ingin melihat apakah kakimu keras atau pedangku keras. Tan Yun Jutong tiba-tiba melambaikan pedang pembunuh Hong Meng di tangannya, melakukan langkah surgawi Hong Meng, naik ke udara, mengambil pedang, merobek kekosongan dan memotong laba-laba wajah Dewa Kematian. Tan Yun tidak panik saat ini. Dia yakin bahwa dia dapat dengan mudah membunuh satu sama lain. Membunuh. Laba-laba wajah Dewa Kematian tidak memperhatikan Tan Yun, 9 manusia berat di alam leluhur. Apa ranahmu? Ini adalah kesempurnaan agung dari para leluhur. Bagaimana Anda bisa takut pada manusia dengan alam yang lebih rendah dan alam yang lebih rendah dari diri Anda sendiri? Hal ini sangat sombong.
Kecepatan kakinya sendiri jauh lebih cepat daripada kecepatan menggunakan pedang manusia. Dengan teriakan yang menusuk, laba-laba wajah Dewa Kematian membubung ke udara dan muncul di sisi kiri Tan Yun dengan kecepatan tinggi. Dengan kaki seperti sabit dan kekosongan yang patah, itu memotong leher Tan Yun. Seekor binatang masih ingin bertarung denganku. Tan Yun mencibir dalam hatinya. Pada saat kekuatan leluhur angin meledak di tubuhnya, dia menunjukkan langkah surgawi Hongmeng dan tiba-tiba mengayunkan pedangnya ke samping. Engah! Pedang pembunuh Hongmeng memiliki pedang besar. Dengan darah yang bau, ia memotong kaki besar yang dipotong oleh Dewa Kematian laba-laba wajah manusia. Ah! Kaki Nona Ben, kamu manusia yang licik, ini adalah kecepatan tercepatmu. Dalam teriakan laba-laba wajah manusia Dewa Kematian, sebuah adegan yang mengejutkan Tan Yun terjadi. Yu Yunxi bersembunyi di telinga Tan Yuner, sangat ketakutan hingga tubuhnya yang halus bergetar. Tanpa diduga, laba-laba wajah manusia Dewa Kematian masih memiliki kemampuan untuk beregenerasi. Manusia sialan, kamu tidak bisa membunuh Nona Ben. Nona Ben tidak bisa mati. Dalam deru laba-laba wajah manusia Dewa Kematian, 8 kaki menyerang Tan Yun pada saat yang bersamaan. Boom! Boom! Kekuatan 8 kaki besar membuat kekosongan di seluruh gua runtuh. Kepulan, Tan Yun terkejut. Ketika dia menghindar di udara, pedang seperti teratai raksasa mekar. Ketika dia memotong 6 kaki laba-laba wajah manusia Dewa Kematian, dadanya terpikat oleh 2 kaki laba-laba wajah manusia Dewa Kematian yang tersisa. Engah! Kedua kaki laba-laba wajah manusia dewa yang mati, dengan darah yang terciprat, dimasukkan secara paksa ke dada Tan Yun dan mengaitkan tulang rusuknya. Tan Yun. Air mata cemas Yu Yunxi menodai matanya. Pada saat ini, bukan karena Tan Yun tidak ingin menunjukkan susunan pedang surgawi Hongmeng Tu, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkannya dari awal hingga akhir. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Mata Tan Yun merah dan benar-benar marah. Tangan kirinya yang besar tiba-tiba mencondongkan tubuh dan mencengkeram kedua kaki laba-laba wajah dewa mati yang dimasukkan ke dadanya. Keluar! Tan Yun meraung, dan lengan kirinya menarik kedua kaki yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, hal yang menjijikkan, lihat seberapa cepat kakimu terlahir kembali atau seberapa cepat aku memotongnya. Tangan kiri Tan Yun masih memegang kedua kaki laba-laba wajah manusia dewa yang sudah mati itu dan mengendalikannya untuk kabur. Dengan pedang di tangan kanannya, dia dengan panik memotong kaki yang tersisa. Kepulan! Ah! Lepaskan aku! Saat bernafas, 6 kaki laba-laba wajah manusia dewa yang mati terputus. Ia berjuang untuk melarikan diri dalam teriakannya, tetapi kedua kakinya telah dikendalikan oleh Tan Yun. Ini adalah harapan yang berlebihan bahwa ia ingin melarikan diri. Tidak. Jeritan laba-laba wajah manusia dewa yang mati itu berlanjut. Begitu 6 kakinya tumbuh, itu dipotong oleh Tan Yun. Pada saat ini, laba-laba wajah dewa kematian mengirimkan raungan yang menyayat hati, dan gelombang suara yang menggelinding membuat gendang telinga Tan Yun sakit. Ayah, ibu, seseorang ingin membunuh putrinya. Tan Yun dan Yu Yunxi mengubah wajah mereka segera setelah mereka mengatakan ini. Hewan ini adalah kesempurnaan agung dari binatang leluhur. Orang tuanya pasti lebih kuat. Tan Yun, bunuh dia dan ayo lari. Yu Yunxi berteriak, kalau tidak salah, 2 lubang lainnya adalah gua orang tuanya. Tanpa peringatan Yu Yunxi, Tan Yun merasa sesuatu yang buruk sedang terjadi. Dia mengayunkan pedangnya dengan liar. Pedang yang mendominasi menelan laba-laba wajah dewa mati, dan tubuhnya yang jelek pecah berkeping-keping dan berubah menjadi hujan berdarah. Mati total. Ketika laba-laba, dewa kematian, mati, Tan Yun merasakan gunung bergetar, dan 2 jeritan datang dari kedalaman gua. Dilihat dari suaranya, kedua laba-laba kematian itu jauh dari diri mereka sendiri. Tan Yun, gua yang dalam dari 2 lubang lainnya harus sama dengan gua ini. Ayo lari. Yu Yunxi tampak cemas dan terbang keluar dari telinga Tan Yun. Sehat. Tan Yun mengangguk berat. Tubuhnya tiba-tiba menyusut dan menjadi orang normal. Setelah tinggi badannya, dia mengulurkan tangan kanannya. Beri aku tanganmu. Oke. Yu Yunxi mengulurkan tangan gioknya tanpa ragu-ragu,
Memegang telapak tangan hangat Tan Yun, ditarik oleh Tan Yun dan terbang keluar dari gua dengan kecepatan tinggi. Zixin, jangan menelan api kuno dulu. Keluar dan lindungi Yunsi. Ketika dia keluar nanti, dia tidak tahan api yang menyala di dalam lubang tanpa perlindunganmu. Tuan yang baik. Saat berikutnya, api Hongmeng terbang keluar dan berubah menjadi bola cahaya ungu, menyelimuti Tan Yun dan kedua orangnya. Tan Yun, apakah lukamu penting? Yu Yunsi melihat luka mengejutkan di dada Tan Yun dan bertanya dengan khawatir. Itu tidak melukai organ dalam. Tidak akan lama sebelum sembuh. Setelah Tan Yun menjawab, dia memimpin Yu Yun untuk mengejek kelaparan dan melarikan diri. Saat melarikan diri, Tan Yun tiba-tiba menemukan Yu Yunsi tertawa. Sudah waktunya bagi saya untuk menarik. Apa yang Anda cekikikan? Tan Yun bertanya tak terkendali. Tan Yun, tahukah kamu? Hari ini adalah hari yang paling menegangkan dan menyenangkan bagiku. Yu Yunsi berkata, hari ini juga waktumu yang paling menegangkan dan mengasyikkan. Tan Yun menggelengkan kepalanya. Kata-kata selanjutnya membingungkan Yu Yunsi. Kesulitan yang saya alami lebih serius daripada hari ini. Saya tidak bisa menghitung berapa kali saya berlama-lama di tepi hidup dan mati lagi dan lagi. Tan Yun tidak berkata apa-apa lagi. Yu Yunsi mengira Tan Yun hanya bercanda di awal. Namun, dia melihat penampilan Tan Yun. Di mana tanda bercanda? Apa yang dia alami sebelum dia akan menderita kesulitan yang tidak dapat saya bayangkan. Saat ini, Tan Yun adalah misteri bagi Yu Yunsi. Tan Yun memimpin Yu Yunsi keluar dari pintu masuk vertikal dan muncul di lubang yang mengarah ke gua laba-laba wajah manusia dewa yang sudah mati. Dia mati-matian melewati lautan api dan melarikan diri keluar. 1 jam kemudian, Tan Yun, yang sedang berlari menyelamatkan diri di lautan api, mendengar suara marah seorang pria dan seorang wanita di belakang. Manusia sialan, siapa yang memberimu keberanian untuk mengambil kayu bakar kuno milikku? Tuan, bunuh putriku, aku harus menangkapmu dan membiarkan kalian berdua mengubur putriku. Kalian berdua manusia tercela berani membunuh putriku. Aku harus membuatmu mati. Tan Yun memimpin Yu Yunsi melarikan diri untuk hidupnya dan melepaskan kesadaran ilahinya. Dia menyelubungi bagian belakang dengan cepat. Tetapi ketika dia melihat 3 juta li abadi di belakang, 2 merah menyala, 300.000 dewa kematian sang yang tinggi, laba-laba wajah manusia mengejarnya. Tan Yun melihat sekilas bahwa 2 laba-laba wajah manusia dewa kematian adalah 7 hewan leluhur yang berat. Kecepatan 2 raksasa yang mengejar di laut lubang api lebih dari 2 kali lebih cepat dari kecepatannya sendiri. Tan Yun, apa yang harus aku lakukan? Mereka terlalu cepat. Yu Yunsi tampak cemas, begitu pula Tan Yun. Jangan takut. Jika kamu tidak bisa melarikan diri, itu masalah besar untuk bertarung dengan mereka. Setelah kata-kata Tan Yun, dia masih terbang dengan seluruh kekuatannya. Setengah jam kemudian, 2 laba-laba wajah manusia dari Dewa Kematian muncul 1 juta kaki di belakang Tan Yun. Jika saya berurusan dengan laba-laba wajah manusia dewa yang mati, itu juga hampir mati. Jika saya berurusan dengan 2 pada saat yang sama, tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Memikirkan hal ini, Tan Yun memutuskan untuk tidak bertarung untuk saat ini. Hongmeng Shenbu. Ya, Tan Yun bertekad untuk menggunakan banyak zuli untuk melakukan langkah surgawi Hongmeng. Wosh! Wosh! Kecepatan Tan Yun melonjak. Dia terus melemparkan langkah surgawi Hongmeng, 1 poin lebih cepat dari 2 laba-laba wajah manusia Dewa Kematian. Ah! Manusia sialan, bagaimana kamu bisa mempercepat? Berhenti untukku. Berhenti dan kembalikan nyawa putriku. Laba-laba wajah manusia Dewa Kematian mengeluarkan semburan raungan keras. Aku akan keluar dari pamanmu. Aku diam saja. Apa menurutmu aku benar-benar bodoh? Tan Yun memarahi saat melakukan langkah ilahi Hongmeng, Anda Dewa Kematian. Laba-laba wajah manusia tidak hanya jelek, tetapi juga ganas. Setelah membunuh orang yang hidup, Anda memakan tulang mereka dengan kejam. Kalian semua ras yang kejam dan kejam harus mati. 2 bajingan menjijikkan dan jelek, jangan sombong. Kamu bisa menyusulku jika kamu memiliki kemampuan. Kata-kata Tan Yun membuat pria Dewa Kematian menghadapi pasangan laba-laba marah, dan terus berteriak dan mengejar Tan Yun.
3 hari kemudian, Tan Yun masih melakukan langkah ilahi Hongmeng. Dalam 3 hari, Tan Yun telah membuang kedua laba-laba itu jauh-jauh. Sejak 2 hari yang lalu, Tan Yun membiarkan Yu Yunxi bersembunyi di aula Fangsheng. Tan Yun terengah-engah, dan dahinya dipenuhi butiran keringat sebesar kacang. Setelah menemukan wajah Tan Yun lelah melalui pengetahuan ilahi, Yu Yunxi berkata, "Tan Yun, kamu telah menggunakan langkah ilahi Hongmeng, bukankah itu sangat melelahkan?" "Iya," Tan Yun menghela nafas. "Jika saya memberi Anda kristal Zuli, dapatkah saya mendukung Anda untuk melakukan langkah surgawi Hongmeng sepanjang waktu dan menyingkirkannya sepenuhnya?" Kata Yu Yunxi. "Apa itu Zuli Senjing?" bingung Tan Yun. Yu Yunxi Chuan Yin menjelaskan, Zuli Senjing adalah harta yang sangat langka di dunia leluhur tertinggi. Bagian dari diriku ini diberikan kepadaku oleh ibuku 6 juta tahun yang lalu. Ini menyimpan kekuatan leluhur yang sangat besar dan murni. Kekuatan leluhur di dalam 10 kali lebih murni daripada kekuatan leluhur di batu leluhur terbaik, dan 3 kali lebih murni daripada kekuatan leluhur yang kita telan ki leluhur surga dan bumi dan mengubahnya menjadi di dalam kolam roh. Wajah Tan Yun terkejut. Apakah ada dewa seperti itu di surga dan di bumi? Yu Yunxi menganggukkan kepalanya, memutar tangan gioknya, dan kristal seukuran kepalan tangan muncul di tangannya. Dia menatap Zuli Senjing, matanya yang indah menunjukkan warna enggan, dan berkata diam-diam, "Ibu Permaisuri, ini adalah satu-satunya pikiran yang Anda tinggalkan untuk putri Anda." "Maaf, putri saya tidak ingin menggunakannya, tetapi ada benar-benar tidak mungkin." Kemudian, Yu Yunxi dengan lembut meletakkan Zuli Senjing di tanah dan berkata, "Tan Yun, tolong gunakan itu." Tan Yun melepaskan kesadaran ilahinya, menyusup ke aula Fangsheng di borgolnya, menampilkan kamera luar angkasa, dan Zuli Senjing keluar dari udara tipis dari tangan kanannya. Tan Yun menemukan kata indah, "Wan," terukir di dasar kristal Zuli. Tan Yun tidak terlalu memikirkannya. Dia bergumam, apakah itu benar-benar ajaib seperti yang dikatakan Yunxi? Batu kristal kecil ini benar-benar dapat menyimpan kekuatan leluhur yang sangat luar biasa dan murni. Dengan bingung, Tan Yun mencengkeram Zuli dengan tangan kanannya. Pada saat kristal Zuli mulai menelan, dia merasakan Zuli yang murni dan tiada bandingnya mengalir deras ke tubuhnya. Kemudian, setelah Zuli murni berlari ke seluruh tubuh, rasa lelah itu hilang. Segera, kekuatan leluhur mengalir deras ke dalam kolam rohnya sendiri, dan semua kekuatan leluhur yang dikonsumsi dalam kolam rohnya pulih hanya dalam 3 detik. Ya Tuhan, bagaimana bisa seperti ini? Tan Yun sepertinya menyadari sesuatu. Dia merasakan badai di hatinya dan berkata kepada Yu Yunxi di Fangshengda Hall, "Yunxi, ini benar-benar luar biasa. Kekuatan leluhur ini terlalu murni. Dan selama aku memegang kristal surgawi Zuli, itu akan seperti berlatih pada saat yang sama, dan itu ribuan kali lebih cepat dari kecepatan latihanku yang biasa." Segera, Tan Yun mendengar suara bahagia Yu Yunxi di benaknya. Tentu saja, kristal ilahi ini adalah harta yang langka. Jika tidak ada kecelakaan, ketika kita meninggalkan jurang api kuno, Anda akan dipromosikan ke wilayah Suhuang. Aku tidak mau menggunakannya di waktu biasa. Aku akan memberikannya padamu sekarang. Bagaimana cukup menarik? Tan Yun tidak bisa menutup mulutnya sambil tersenyum. Cukup menarik. Cukup menarik. Namun, Tan Yun tidak tahu apa arti Zuli Senjing ini bagi Yu Yunxi. Waktu berlalu dengan cepat, dan 3 bulan berlalu dalam sekejap mata. Dewa kematian laba-laba wajah manusia, yang masih mengejarnya, menemukan melalui pengetahuan hewan bahwa manusia yang berjarak 30 juta mil di depan koridor benar-benar berlari semakin jauh. Setelah tidak ada tanda-tanda kelelahan, suami dan istri itu menggertakkan gigi. "Suamiku, bagaimanapun juga, kami akan memburunya dan membalaskan dendam putri kami." "Oke, Nyonya, jangan khawatir. Bahkan jika Anda menangkapnya di ujung bumi, Anda akan membunuhnya." Ketika pasangan dua laba-laba berbicara dengan kejam, mereka menemukan melalui pengetahuan hewan bahwa Tan Yun tiba-tiba berhenti terbang. Kemudian, mereka menawarkan api biru yang dingin dan membeku di koridor untuk menghalangi pandangan mereka. Pada saat yang sama, Tan Yun berhenti terbang. "Tan Yun,
Kenapa kamu tidak melarikan diri? Yu Yunxi bingung di benak Tan Yun. Yunxi, ada gua alami di dinding batu di depan 100.000 abadi. Di gua itu semua rekan murid saya di domain bintang 4 seni. Aku menyuruh mereka menunggu sampai aku kembali untuk menemukan mereka, jadi sekarang kamu keluar dan aku memasuki Aula Fangsheng. Pergi dan beritahu mereka bahwa aku dibunuh oleh laba-laba Dewa Kematian. Kalau begitu aku akan mengatur sisanya. Oke, Yu Yunxi terbang keluar dari Aula Fangsheng dan keluar dari udara tipis di depan Tan Yun. Segera, Tan Yun terbang ke Aula Fangsheng. Yu Yunxi memasukkan aula ke lengan bajunya dan terbang ke depan. Api es Hongmeng masih berubah menjadi es dingin dan menghalangi koridor, membuat kedua laba-laba tidak dapat mengintip melalui pengetahuan binatang. Segera, di bawah bimbingan transmisi suara rahasia Tan Yun, Yu Yunxi terbang ke gua yang sangat tersembunyi di dinding batu dan muncul di depan 5.000 murid inti di domain bintang 4 seni. 7 putri dari dinasti leluhur Sisu, mengapa kamu ada di sini? Ya, bagaimana kamu menemukannya di sini? Petik 2. Menghadapi suara bertanya dari para murid, Yu Yunxi berkata, Tan Yun yang memberitahu sang putri di mana kamu bersembunyi. Di bagian terdalam dari jurang api kuno, ada 3 laba-laba wajah manusia dewa yang mati. Mereka kuat dan mengejar sang putri, dan Tan Yun sudah mati. Tolong jangan menunggunya. Mendengar pidato itu, semua murid terkejut. Mereka sangat sedih mendengar kabar meninggalnya Tan Yun. Tan Yun baik kepada sang putri. Oleh karena itu, sang putri berjanji kepadanya bahwa dia akan memimpin 7 laba-laba berat Dewa Kematian keluar dari lubang api kuno, dan kemudian Anda akan menemukan waktu untuk melarikan diri. Yah, Putri Ben tidak punya waktu untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Pada saat ini, Li Chen mengambil langkah maju, menggelengkan kepalanya dan berkata, kami Tan Shengzi banyak akal. Dia bilang dia akan baik-baik saja. Saya tidak percaya dia akan mengalami kecelakaan. Pada saat ini, suara Tan Yun terdengar di benak Li Chen. Li Chen, setelah mendengar suaraku, jaga agar wajahmu tidak berubah. Aku bisa mempercayaimu, kan? Mengangguk jika kamu benar. Li Chen mengangguk tanpa melihat. Sekarang, saya ingin meminta Anda melakukan sesuatu untuk saya. Setelah meninggalkan penjara api kuno dan kembali ke kuil Tianmen, Anda pergi ke kuil 4 seni dan memberitahu Mahaguru Daokun bahwa saya belum mati. Saya memiliki terlalu banyak musuh di kuil Tianmen. Bahkan jika dia sudah tua, dia mungkin tidak dapat melindungi saya. Katakan padanya, lelaki tua itu, bahwa aku akan muncul sebagai pengawal pribadi ke-7 putri di masa depan dan mengubah wajahku. Namaku Xiao Sang. Katakan padanya, Pak Tua, jika Anda memiliki berita tentang istri saya, minta dia untuk mengirim seseorang ke Shizu Suchao untuk memberi tahu saya. Selain lelaki tuanya, kamu juga dapat memberitahu Xin Bingxuan bahwa dia adalah orang kepercayaanku. Aku tidak ingin menyembunyikannya. Ingat, jangan beritahu siapapun kecuali dia bahwa aku masih hidup, termasuk kepala istana. Bisakah kamu melakukannya? Setelah Tan Yun mendengar di Aula Fangsheng, dia melihat Li Chen mengangguk. Juga, beritahu Daokun bahwa suatu hari aku adalah murid kuil Tianmen, aku akan menjadi murid sepanjang hidupku. Aku terpaksa pergi. Aku akan kembali suatu hari nanti. Terima kasih, Saudara Li. Setelah suara Tan Yun, dia menemukan bahwa bibir Li Chen bergerak diam-diam. Terlihat dari bentuk bibirnya yang Li Chen berkata, Tan Shengzi, yakinlah. Aku bersumpah sampai mati untuk menjaga rahasia ini. Berhati-hatilah. Hati-hati, Saudara Li. Akhirnya, kamu harus ingat bahwa setelah aku membawa pergi 2 laba-laba kematian nanti, kamu akan melarikan diri ke jurang api kuno dalam sebulan. Setelah suara Tan Yun, Yu Yun dan Si Liying berkedip dan menghilang dari kerumunan. Kemudian dia kembali ke Aula Fangsheng. Tan Yun meninggalkan aula dan mengumpulkan nyala es Hongmeng ke telapak tangan kiri. Sambil menelan budidaya Zuli di kristal Zuli, dia melakukan langkah surgawi Hongmeng dan bolak-balik melalui koridor. Setelah Tan Yun pergi, sebagian besar dari 5.000 murid di dalam gua memikirkan kematian dini dari seorang jahat seperti Tan Yun, dan hati mereka sedih. 1 jam kemudian, kepanikan besar dari 5.000 murid di dalam gua. Dengan suara keras kutukan, 2 raksasa berapi-api melintas.
Sebulan kemudian, di bawah kepemimpinan Li Chen, murid inti terbang keluar dari jurang api kuno. Lalat waktu, 9 bulan kemudian. Tan Yun, yang melakukan langkah surgawi Hongmeng di lautan api di koridor, tiba-tiba gemetar karena kegembiraan. Apa masalahnya? Yu Yunxi di aula Fang Seng tersenyum dan berkata, apakah kamu menyentuh penghalang sempurna wilayah Su Huang? Tan Yun berkata dengan suara bergelombang, menurut kecepatan saya akan meninggalkan jurang api kuno paling lama dalam 2 bulan. Dalam 2 bulan, bahkan jika saya tidak dapat memadatkan janin kaisar leluhur ke-10, itu hampir sama. Selamat, kata Yu Yunxi sambil tersenyum, ketika kamu adalah pengawal yang dekat, putriku tidak akan khawatir di masa depan. Keringat, Tan Yun memutar matanya dan kemudian berkata, yah, aku ingin menggunakan 2 hal sekaligus, berlari untuk hidupku dan memadatkan janin kaisar leluhur ke-10. Setelah kata-kata Tan Yun, dia melepaskan kesadaran ilahinya dan dengan cepat turun dari koridor belakang. Dia menemukan bahwa manusia dewa yang mati dan pasangan laba-laba telah dibuang ke 600 juta makhluk abadi. Li Chen dan mereka berada di akhir. Aku tidak bisa melarikan diri terlalu cepat. Kalau tidak, begitu pasangan itu berpikir mereka tidak bisa mengejarku dan menyerah, mereka akan bertemu Li Chen dan mereka, yang akan berbahaya. Memikirkan hal ini, Tan Yun sengaja memperlambat dan mengumpulkan janin kaisar leluhur Hongmeng ke-10 sambil melakukan langkah surgawi Hongmeng. Tan Yun senang mengetahui bahwa dengan melahap Zuli murni dalam kristal Zuli, kecepatan kondensasi janin Hongmeng Su Huang ke-10 dalam linci ribuan kali lebih cepat. Kalau saja ada kristal Zuli $10.80 lainnya, Tan Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata pada dirinya sendiri. Kemudian, Yu Yun dan Si terdiam dalam pikirannya, jangan melamun. Zuli Senjing tidak akan melebihi 10 yuan di seluruh leluhur dinasti Sisu. Apakah Anda ingin 10 yuan dan 8 yuan lagi? Batuk. Tan Yun mengerutkan kening pahit dan berkata pada dirinya sendiri tidak lagi. Waktu berlalu, 2 bulan kemudian. Wosh, wosh. Sosok ungu berkedip-kedip dari pintu masuk jurang seperti jurang api kuno, dan melayang dari pincuan yang menyala ke Tan Yun dengan jubah ungu. Cepat, cepat. Tan Yun terus berbicara dan menunjukkan langkah surgawi Hongmeng-nya, berkedip dengan kecepatan tinggi di atas pincuan. Setengah jam kemudian, pasangan laba-laba wajah dewa kematian manusia bangkit dari pintu masuk jurang api kuno. Tubuh besar mereka terbang di atas pincuan dengan kecepatan tinggi dan membuat raungan keras. Manusia sialan, kamu tidak bisa melarikan diri. Manusia tercela, tunggu aku untuk menangkapmu. Mendengarkan auman 2 laba-laba pasangan itu, Tan Yuntou mengejek, kamu sudah lama mengejar. Manusia sialan dan manusia apa yang kamu miliki setiap saat? Tolong, bisakah kamu mengubah kalimatmu? Kakekmu, aku merasa ingin muntah. Kata-kata Tan Yun akan meledakkan 2 paru-paru laba-laba pasangan itu, berteriak mengejar Tan Yun gila. 1 jam kemudian. Haha, haha, bagus, bagus. Aku akhirnya dipromosikan menjadi Su Huang. Wilayahnya penuh. Tan Yun tampak bersemangat dan meraung. Kamu benar. Tan Yun akhirnya mengumpulkan janin Hongmeng Su Huang ke-10 dan melangkah ke kesempurnaan Su Huang yang luar biasa. Tiba-tiba, Tan Yun merasa bahwa kekuatan di tubuhnya melonjak dengan liar, dan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi hatinya. Anda tahu, sebelum bertemu Yu Yunxi, hanya 120 tahun sebelum akhir perburuan harta karun di penjara api kuno. Dalam waktu sesingkat itu, bahkan jika dia telah tinggal di aula Fang Sheng, tidak ada kemungkinan untuk mempromosikan kesempurnaan alam leluhur. Tetapi sekarang, karena dia bertemu dengannya dan mendapatkan Zuli Senjing, dia dipromosikan ke kesempurnaan besar wilayah Su Huang sebelumnya. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Dewa kematian, pria yang menghadapi pasangan laba-laba, yang melepaskan pengetahuan binatang buas untuk memburu Tan Yun, tercengang. Mereka tidak percaya bahwa manusia yang mereka kejar dan bunuh bahkan tidak dapat meningkatkan wilayah mereka saat berlari untuk hidup mereka. Apakah dia masih manusia? Jika itu manusia, bagaimana dia melakukannya? Setelah tertawa, Tan Yunlang berpikir,
Chang Sun Han berkata bahwa murid lain dari Sekte Dewa yang berbahagia telah pergi ke daerah terlarang lain untuk mengubur menara Dewa Liu Huo. Kalau saja dua binatang ini bisa dibawa ke menara Liu Huo dari Dewa Pemakaman. Segera Tan Yun menggelengkan kepalanya lagi, tidak, itu pasti akan menyakiti orang yang tidak bersalah. Aku tidak bisa begitu egois. Tan Yun akhirnya memutuskan untuk membawa kedua binatang itu menjauh dari jurang api kuno dan kemudian menyingkirkan mereka. Tan Yun tahu bahwa meskipun ranahnya telah ditingkatkan, kemampuannya untuk menantang di luar levelnya belum banyak meningkat. Bahkan jika dia melakukan yang terbaik, dia mungkin bukan lawan dari kedua binatang itu. Lagi pula, aku tidak perlu bersama kedua monster itu, kan? Setelah mengambil keputusan, Tan Yun menunjukkan langkah surgawi Hongmeng-nya, sengaja melambat sedikit, dan menggantung dua binatang buas dari kejauhan. 2 bulan telah berlalu. Yang membuat kedua monster itu marah adalah ketika mereka hendak mengejar manusia sialan itu, kecepatan manusia menjadi sedikit lebih cepat dari mereka sendiri. Suamiku, apakah dia sengaja melakukannya? Seharusnya tidak. Dia tahu bahwa selama kita mengejar dan membunuhnya dengan mudah, bagaimana dia bisa berani melambat dengan sengaja? Selain itu, dia tidak punya alasan untuk melakukannya dengan sengaja, bukan? Suami saya benar, tetapi saya tetap berpikir kita harus berhati-hati dan berhati-hati terhadap penipuan. Dua laba-laba pasangan itu berkomunikasi dan mengejar lalat waktu Tan Yun. Dengan cara ini, Tan Yun melarikan diri selama 1,5 tahun penuh. Dua laba-laba pasangan itu sudah mengejarnya. Tidak, kita tidak bisa menunda lagi. Kita harus menyingkirkan mereka. Hati Tan Yun dingin, tetapi kristal Dewa Zuli di tangannya menjadi gelap. Jika dia terus seperti ini, Zuli akan segera kelelahan. Hitung waktunya. Jika kamu menyingkirkan kedua binatang itu, bahkan jika mereka kembali ke jurang api kuno, mereka tidak akan mengenai Li Chen dan mereka. Dengan cara ini, mereka akan aman. Memikirkan hal ini, tubuh Tan Yun meledakkan kekuatan leluhur angin, meningkatkan kecepatan hingga ekstrim, dan mulai melakukan langkah surgawi Hongmeng. Dengan peningkatan ranah Tan Yun, dia sekarang sepenuhnya melakukan langkah surgawi Hongmeng, yang hampir 20% lebih cepat dari kedua binatang itu. Suamiku, sepertinya dia ingin terbang dengan putus asa dan menyingkirkan kita. Bagaimanapun, kita harus mengikutinya dengan cermat. Selama pengetahuan binatang buas kita menguncinya, ketika kekuatannya lemah dan kecepatannya melambat, inilah saatnya bagi kita untuk membunuhnya. Kedua binatang itu cocok dan melepaskan pengetahuan binatang mereka untuk mengunci Tan Yun. Segera 4 hari berlalu. Tan Yun, yang melakukan langkah surgawi Hongmeng, segera merasa bahwa kekuatan leluhur di tubuhnya telah menjadi kosong, tetapi kekuatan leluhur di tangannya telah habis. Tan Yun kemudian membuang kristal ilahi dan mulai mengkonsumsi kekuatan leluhur di kolam roh untuk menunjukkan langkah ilahi Hongmeng. Dalam sekejap mata, 2 hari lagi berlalu. Tan Yun berkeringat, dan hanya ada 30% Zuli di kolam linci. Tan Yun tidak punya pilihan selain mengorbankan batu leluhur terbaik untuk melahap kekuatan leluhur di batu leluhur. Namun, untuk sakit hati Tan Yun, dia harus mengkonsumsi batu leluhur kelas atas setiap kali dia melakukan langkah ilahi Hongmeng. Hati Tan Yun meneteskan darah. Untungnya, setelah Tan Yun mengkonsumsi jutaan batu leluhur kelas atas, tiba-tiba dia tersenyum, tetapi 2 indera binatang yang menyelimutinya menghilang. Menghilang berarti bahwa salah satu pihak telah kehilangan dirinya sendiri, atau pihak lain telah mengambil kembali pengetahuan binatang itu. Tan Yun tidak berpikir bahwa kedua binatang itu mengambil inisiatif untuk mengambil kembali pengetahuan binatang mereka. Yunsi, kita akhirnya bisa menyingkirkan mereka, kata Tan Yun. Mendengar pidato itu, Yu Yunsi di aula Fang Sengda senang dan bahagia. Dia berputar di tempat dan menari dengan anggun. Dia layak menjadi leluhur besar Sisu. Dia tersenyum pada Tan Yun, berpura-pura ketakutan, membungkuk dan berkata, hentikan amarahmu, 7 putri, dan bawahanmu tahu kesalahan mereka. Apa yang salah? Yu Yunsi memandang pria yang bekerja sama dengannya di depannya. Dia berusaha untuk tidak membuat dirinya tertawa. Tan Yun berkata dengan tatapan tulus, bawahanku salah dalam bermuka dua. 7 putri, kamu cantik, cantik,
mola-mola dan angsa liar, tutup bulan dan mempermalukan bunga, dan mengagumi negara dan kota. Hihi, itu hampir sama. Wajah seperti gadis Yuyun penuh dengan senyuman. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan mengulurkan tangan batu giok tanpa tulang yang lembut, bawalah. Apa? Bingung Tan Yun. Zuli Senjing, kata Yu Yunsi. Tan Yun berkata dengan jujur, ketika kekuatan leluhur di kristal suci habis, aku membuangnya. Apa yang kamu katakan? Kamu membuangnya. Senyum Yu Yunsi menghilang dan berkata dengan cemas, katakan padaku di mana kamu melemparkannya. Melihat penampilan cemas Yu Yunsi, Tan Yun tiba-tiba teringat adegan di mana kata, Wan, terukir di kristal Dewa Zuli. Mungkinkah kristal Zuli ini memiliki arti khusus baginya? Memikirkan ini, Tan Yun buru-buru berkata, saya membuangnya 2 hari yang lalu. Saat itu, saya hanya mencoba untuk menyingkirkan laba-laba kematian. Saya tidak ingat di mana saya membuangnya. Mendengar pidato itu, Yu Yunsi tampak semakin khawatir. Mata indahnya dipenuhi air mata. Dia menoleh ke langit, melepaskan pikirannya, kembali ke jalan semula dan melintasi lautan awan dengan kecepatan tinggi. Yunsi. Tan Yun naik ke langit, menyusul Yu Yunsi dan mengulurkan tangan kanannya, aku cepat. Aku akan membawamu untuk menemukannya. Sehat. Yu Yunsi menganggukkan kepalanya, mengulurkan tangan gioknya, dan setetes air mata jatuh di pipinya. Oke, tentu. Tan Yun memimpin Yu Yunsi dan dengan cepat melakukan langkah surgawi Hongmeng, berkedip dari kehampaan yang luas. Di jalan, Tan Yun memandang Yu Yunsi yang sedih dan tidak menanyakan arti Zuli Senjing. 2 hari kemudian, tengah hari. Tan Yun berhenti terbang dan berdiri di udara. Dia melepaskan kesadaran ilahinya dan menyelimuti pegunungan di bawahnya. Setelah beberapa saat, Tan Yun menunjuk ke gunung berapi di bawah dan berkata, temukan, di sana. Yu Yunsi dengan cepat melepaskan Tan Yun, menyelam, terbang ke bawah di gunung berapi, berjongkok di tubuh Miaoman, dan memegang Zuli Senjing yang redup di telapak tangannya seperti harta langka. Akhirnya aku menemukanmu. Yu Yunsi menutupi kristal Dewa Zuli di dalam hatinya karena takut kehilangannya lagi. Tan Yun dengan lembut terbang di sebelah Yu Yunsi, dengan permintaan maaf di matanya, maaf, saya tidak tahu itu sangat penting bagi Anda. Tidak masalah. Yu Yunsi tersenyum manis dengan air mata. Apakah kamu tidak menemukannya? Tan Yun berkata dengan lembut, saya pikir ada kata, Wan, terukir di atasnya. Apa artinya bagi Anda? Yu Yunsi terdiam. Aku tiba-tiba tidak nyaman untuk mengatakannya. Kamu tidak bisa mengatakannya, kata Tan Yun. Yu Yunsi menyesap bibirnya dan berkata, nama ibuku Tang Wan. Kristal surgawi Zuli ini adalah sesuatu yang dia bawa sebelum dia meninggal. Kamu, Ibu Suri sudah pergi. Tan Yun tercengang. Yah, kata Yu Yunsi, setetes kristal jatuh di wajahnya, yang bisa dipecahkan dengan meniup peluru. Setelah saya baru lahir, ibu saya pergi. Jadi ayahmu sangat mencintaimu, kata Tan Yun. Cinta, Yu Yunsi meneteskan air mata dan tersenyum pahit. Aku sama sekali tidak menginginkan cintanya. Jika dia tidak melindungi Permaisuri Liu hari ini, bagaimana mungkin ibuku mati? Permaisuri Liu pernah menjadi pelayan keluarga ibu saya. Ibu saya memperlakukannya sebagai saudara perempuan, tetapi dia membunuh ibu saya. Tapi apa yang disebut ayahku melindunginya? Jika aku tidak ingin membalaskan dendam ibuku, aku akan meninggalkan istana yang dingin. Yu Yunsi menatap Tan Yun dan air matanya mengaburkan pandangannya. Matanya begitu dingin, dalam hatiku, aku tidak memiliki keluarga di dinasti leluhur Shizu sebesar itu. Tidak ada pangeran, putri, dan putri hari ini yang benar-benar memperlakukanku. Awalnya ibuku tidak mau masuk istana sama sekali. Akhirnya, kakekku terpaksa tidak punya pilihan selain mengirim ibuku ke istana. Melihat air mata Yu Yunsi, Tan Yun dengan lembut menghibur, jangan menangis. Ibumu, yang dibunuh oleh kaisar dan permaisuri, akan kuat untukmu di masa depan, dan kemudian memotong musuh. Aku tidak menangis. Yu Yunsi dengan keras kepala menyeka air matanya, tetapi air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Saya hanya merasa bahwa ibu saya meninggal secara tidak adil. Saya hanya merasa tidak berharga untuk ibu saya. Benar-benar tidak berharga.
Berbicara tentang ini, Yu Yunxi, yang selalu kuat, berjongkok di tanah sambil menangis. Semua orang tahu bahwa 7 putri, wanita cantik pertama di dinasti leluhur Shizu, disayang oleh Kaisar Shizu, dan mereka juga tahu bahwa dia agak keras kepala dan sulit diatur. Tapi tidak ada yang tahu keluhan dan kebencian tak berujung di hatinya. Tan Yun perlahan membungkuk, dengan lembut membantunya berdiri dengan kedua tangan, memandangi air matanya yang merah dan berkata dengan lembut, "Aku bisa mengerti suasana hati dan keluhanmu. Aku temanmu. Jangan menekan dirimu di depanku. Menangislah jika kamu mau. Lebih baik menangis." Yu Yunxi dengan keras melemparkan dirinya ke pelukan Tan Yun, meratap dan memukul punggung Tan Yun. "Aku benci ayahku, aku benci permaisuri Liu. Saya tidak sabar untuk memotong permaisuri Liu, dan saya bisa menangis. Tapi aku tidak berguna. Setelah bertahun-tahun, aku tidak bisa membalaskan dendam ibuku." Tan Yun membiarkan Yu Yunxi memukuli dirinya sendiri dengan keras. Saat ini, Tan Yun terdiam, membiarkan Yunxi menangis dan membiarkannya melampiaskan. Dia bisa melihat bahwa dia telah menanggung kebencian dan kesedihan terlalu lama. Dia akan merasa lebih baik hanya jika dia melepaskannya. Dengan berlalunya waktu, Yu Yunxi membuka hatinya dan menceritakan kebencian dan kesedihannya. Dia tidak berhenti menangis sampai dia menjadi serak dan lelah. Dia meninggalkan lengan Tan Yun dengan mata merah dan bengkak, menunjukkan sentuhan rasa malu di wajahnya yang menakjubkan. "Maaf, apakah itu menyakitimu?" "Iya, itu sangat menyakitkan." Tan Yun berkata, "Jika kamu menjanjikanku sebuah syarat, aku tidak akan peduli padamu." "Kamu bilang." Suara Yu Yunxi seperti nyamuk dan lalat. Dia pikir dia sudah lama berada di pelukan Tan Yun. Dia tidak berani menatap Tan Yun ketika dia berbicara. "Berjanjilah padaku untuk bahagia. Kamu tersenyum indah dan menangis sangat jelek." Tan Yun berkata, "Ingat, semakin baik Anda hidup, semakin tidak nyaman musuh Anda. Jika Anda tidak hidup bahagia, musuh Anda akan semakin nyaman." "Iya." Yu Yunxi menganggukkan kepalanya, memandang ke langit dan berteriak, "Ibu Permaisuri, Tan Yun benar. Putriku akan hidup bahagia di masa depan dan jangan biarkan dia khawatir. Jangan khawatir, putriku bersumpah bahwa dia akan membalaskan dendammu suatu hari nanti." Saat ini, Yu Yunxi merasa jauh lebih nyaman. "Kita mau kemana sekarang?" Yu Yunxi bertanya dengan lembut. Ketika Tan Yun hendak menjawab, dia tiba-tiba melihat gelombang roh pembunuh di belakangnya. Kemudian, gelombang kesadaran hewan diselimuti. Seseorang akan datang, tapi itu tidak baik. Ketika Tan Yun berkhotbah kepada Yu Yunxi, seberkas cahaya jatuh dari langit dan berubah menjadi hampir 10.000 murid kuil Tianmen dan wilayah bintang orc di belakang Tan Yun. Tan Yun tiba-tiba melihat ke belakang dan menemukan bahwa ada lebih dari 3.000 murid elit binatang Zhuang, dan 6.000 sisanya adalah murid inti binatang Sudi. Dan di antara para murid inti, hanya Lusinan yang merupakan kesempurnaan besar dari binatang leluhur. Tan Yun tidak memperhatikan murid-murid di depannya. Ketika Tan Yun tidak dipromosikan menjadi Zhuang, dia hanya takut pada 4 orang. Orang pertama adalah Sekte Dewa yang berbahagia, dan murid inti pertama adalah Shen Kuang. Orang kedua adalah Sekte Dewa yang berbahagia, dan murid inti terkuat kedua adalah Sun Han. Orang ketiga adalah kuil Tianmen, orang pertama dari murid inti domain bintang Teran, Kong Wu. Orang keempat adalah kuil Tianmen. Murid inti bersaing untuk mendapatkan gelar Si Hong, murid inti dari domain bintang orc. Sekarang, dengan promosi Zhuang, Tan Yun yakin bahwa Chang Sun Han dan Kong Wu tidak boleh menjadi lawannya. Adapun Shen Kuang, Si Hong dan Tan Yun, mereka tidak lagi takut. Sama seperti Tan Yun melihat mereka juga melihat Tan Yun. Seorang murid kekar dan berotot berjubah hijau, yang dipimpin olehnya, memandang Tan Yun, mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku kehilangan penglihatanku. Orang ini bukan Tan Yun." Nama pria ini adalah Xiong Tai, dan kekuatannya menempati urutan ke-6 di antara murid inti di domain bintang orc. Ketika Xiong Tai berbicara pada dirinya sendiri, para murid di belakangnya berkata bahwa dia benar-benar mengenali orang yang salah.
Saya tidak tahu apa maksud teman-teman tahu dari kuil Tianmen dengan mengelilingi saya. Tan Yun berdiri dengan tangan ke bawah. Meskipun suaranya juga suara seorang pemuda, itu sangat berbeda dari suara Tan Yunyuan. Apakah kalian berdua jalan yang sama dari Sekte Dewa yang Bahagia atau jalan yang sama dari leluhur Sisu? Xiong bertanya dengan suara membosankan, cukup mengesankan. Nyonya Xiong melihat sekilas bahwa Tan Yun hanyalah kesempurnaan besar dari wilayah Zhuang, dan gadis lain yang sangat cantik adalah Liu Zong dari wilayah Sudi. Karena itu, Tan Yun dan kedua orangnya adalah semut di hatinya. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Yu Yunxi berkata dengan dingin. Hanya di depan Tan Yun, dia tidak secantik gunung es. Kecantikan kecil, kamu memiliki temperamen yang baik. Xiong Tai menatap Yu Yunxi dengan tergesa-gesa, air liur mengalir dari bibirnya. Saat ini, para murid di belakang Nyonya Xiong memandang Yu Yun dan Si, yang juga menelan ludah mereka dan berkomentar. Tutut, gadis ini sangat cantik. Saya merasa bahwa dia dan Yuxin, kuil sangguan dari Tianmen, sangat cantik. Dari tingkat yang sama. Tidak, menurutku dia lebih cantik. Lagi pula, dia tidak mengenakan gaun anak perempuan. Itu benar. Betapa indahnya. Jika aku bisa tidur, aku akan mati. Mendengarkan diskusi para murid, Yu Yunxi sangat marah sehingga tubuhnya yang halus sedikit gemetar dan memarahi, tidak tahu malu. Pada saat ini, seorang murid dari duo binatang zodiak di samping Nyonya Xiong tersenyum dan menunjukkan gigi kuningnya yang besar. Lihat, kecantikan kecil, aku penuh dengan gigi. Kamu jelas berbohong dengan mata terbuka. Tanpa menunggu kata-kata muridnya, Tan Yun melangkah maju seperti kilat dan menendang mulut murid itu. Bang! Ah! Gigiku! Murid itu berteriak, mulutnya yang penuh dengan gigi kelembab jatuh, dan tubuhnya ditendang oleh Tan Yun seperti cangkang. Tan Yun melihat kembali ke Yu Yunxi yang marah dan berkata, Yunxi, tidak ada gunanya marah pada mereka. Kamu benar, orang itu benar-benar tidak punya gigi. Engah. Yu Yunxi geli oleh Tan Yun dan tersenyum bahagia. Dia melihat bahwa Tan Yun sedikit terganggu. Rumput, beraninya kau menyerangku. Aku akan mencabik-cabikmu. Murid dengan gigi telanjang dan mulut berdarah bangkit dari tanah. Ketika dia akan memulai di Tan Yun, dia diinterupsi oleh tangan Xiong Tai, mundur. Lakukan bisnis dulu, lalu bersihkan dia. Ini kakak senior Xiong. Jawab murid itu, berhenti dan menatap Tan Yun dengan galak. Kecantikan kecil, saudaramu Xiong, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Xiong Tai langsung mengabaikan Tan Yun dan menatap Yu Yunxi dengan juling. Dengan lambaian tangan kanannya, dia mengumpulkan bayangan ingatan dari udara kosong. Dalam gambar, seorang pria muda dengan rambut putih dan jubah ungu cukup tampan. Siapa dia jika dia bukan Tan Yun? Kecantikan kecil, beritahu saudara Xiong bahwa kamu telah melihat pria ini. Kata Xiong Tai sambil tersenyum. Yu Yunxi menutup telinga dan merasa sakit dari lubuk hatinya ketika dia melihat Xiong Tai. Saya dapat memberitahu Anda. Tan Yun melangkah maju dan melindungi Yu Yunxi di belakangnya. Dia berkata dengan lemah, premisnya adalah kamu memanggilku kakek, atau jika pemuda berambut putih dalam gambar memori adalah kakekmu. Sial, apa yang kamu bicarakan? Beruang itu sangat marah sehingga dia meraung, coba lagi. Apa yang aku katakan? Karena kamu tidak mendengar dengan jelas, kamu harus mendengarkan kali ini. Tan Yun memandang Xiong Tai sambil tersenyum dan menunjuk dirinya sendiri di gambar memori. Suaranya sedikit lebih tinggi. Aku bilang jika dia kakekmu, aku akan memberitahumu. Atau jika kamu memanggilku kakek, aku akan memberitahumu. Beruang juga segera menampilkan fitur wajah garang, Anda tidak tahu hidup dan mati semut mall, berani memarahi saya. Seseorang, bunuh anak ini untukku, lalu ikat gadis cantik itu. Aku ingin menikmatinya. Saat aku lelah, kamu bisa berbagi keindahan kecil ini. Mendengar pidato tersebut, hampir 10.000 murid merasa darah mereka mendidih memikirkan akan menghancurkan gadis cantik di depan mereka. Kakak bela diri tetua Xiong, aku akan membunuhnya. Pada saat ini, murid dari hewan zodiak Erzong yang kehilangan giginya akhirnya menemukan kesempatan untuk melampiaskan amarahnya. Setelah murid itu mengatakan sesuatu, dia menatap Tan Yun dengan ganas dan berteriak,
nak, pergilah ke neraka. Murid itu bangkit dari udara dan melepaskan napas ganda dari binatang leluhur. Dia berbalik di udara dan melangkah ke arah wajah Tan Yun dengan retakan luar angkasa di kaki kanannya. Jelas, dia ingin mematahkan kepala Tan Yun seperti dia baru saja menyakitinya. Aku tidak akan mati, tetapi kamu dapat memiliki keputusan akhir. Tan Yun terlihat sangat dingin. Saat kaki kanan sang murid hendak menginjak kepala Tan Yun tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, memutar cakarnya dengan tangan kanannya, dan menusukkan kelima jarinya ke pergelangan kaki sang murid dengan darah. Turun. Tan Yun tiba-tiba menarik tangan kanannya. Murid itu ketakutan. Pada saat Tan Yunling menyeret tubuhnya ke bawah tanpa sadar, Tan Yun mengayunkan tangan kirinya, menggambar busur indah dari udara kosong dan menggambarnya di wajah muridnya. Bang! Tabrakan! Sebelum murid itu bisa berteriak, kepalanya pecah, darah dan tulang berserakan, dan tubuh tanpa kepala itu jatuh di depan Nyonya Xiong. Beruang menatap tubuh itu, tiba-tiba mendongak, menatap Tan Yun dan berkata, "Siapa namamu, nak? Siapa yang memberimu keberanian untuk membunuhku?" "Namaku Xiao Zhang," Tan Yun berkata dengan lemah. "Arogansi. Betapa sombongnya kamu sebenarnya." Dalam kemarahan, Xiong Tai memerintahkan dua murid penyempurnaan besar dari binatang leluhur di sampingnya, salah satu dari kalian akan membunuh anak itu, dan yang lain akan pergi dan mengikat kecantikan kecil itu padaku. Ini kakak laki-laki Xiong. Dari mereka memasang cincin leluhur di antara jari-jarinya, dan cambuk gelap muncul di tangannya. Dia terbang ke Yu Yunxi, kecantikan kecil yang menawan, jangan melawan, jika tidak, jangan salahkan aku karena kasar. Tangan kanan berbalik, dan pisau ajaib muncul di tangannya. Dia menginjak tanah, dan bumi meledak. Tubuhnya muncul di atas Tan Yun seperti panah tajam. Dengan lambaian tangan kanannya, boom. Kekosongan runtuh. Murid itu memutuskan bahwa Tan Yun harus dihancurkan berkeping-keping dan jiwa serta janin akan dihancurkan di bawah pisaunya sendiri. Bersenandung. Tan Yun mendengus dingin, dan menghilang di tempat dalam sekejap. Saat berikutnya, setelah menghindari bilah yang terbelah, dia muncul di kehampaan dan menghentikan murid lain yang pergi ke arah Yu Yunxi dengan cambuk ilahi di udara. Klik. Tan Yun menendang lengan kanan murid itu seperti kilat. Segera, cambuk di tangan kanannya jatuh dan dipegang oleh Tan Yun di tangannya. Dia melambaikan cambuk dengan cepat dan menariknya ke wajah muridnya dengan kekosongan yang patah. Bang! Ketika tengkorak murid itu patah dan tubuh tanpa kepala itu disemprot dengan darah dan jatuh ke tanah, Tan Yun mengambil langkah ilahi Hongmeng, menukik ke bawah, dan membuang cambuk ilahi dengan lambaian tangan kanannya. Engah! Tiba-tiba, cambuk ilahi itu seperti pistol panjang hitam, menembus tengkorak murid yang memegang pisau ilahi. Jiwa dan janin mereka dihancurkan dan mati di tempat. Diam! Diam! Hampir 10.000 murid, melihat dua mayat di tanah, jatuh ke dalam keheningan yang mati. Hanya ada suara detak jantung orang-orang di udara. Badai melonjak di hati orang-orang. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda berambut putih bernama Xiao Zhang di depan mereka bisa membunuh dua leluhur dengan begitu mudah. Pada saat ini, lebih dari 60 murid penyempurnaan besar dari binatang leluhur di belakang Nyonya Xiong berbicara satu demi satu dengan wajah yang bermartabat. Kakak Xiong, pemuda sombong ini, kekuatannya tak terduga. Saya curiga dia telah menyembunyikan kekuatannya. Mengapa kita tidak mundur? Ya, kakak bela diri Xiong, tujuan kami adalah untuk memburu Tan Yun. Meskipun gadis itu sangat menawan, dia arogan dan benar-benar karakter yang kejam. Bahkan jika kita bisa membunuhnya, banyak orang akan mati. Itu tidak hemat biaya. Kakak Xiong. Mendengar pidato itu, Xiong Tai menatap Tan Yun dan berpikir, bahkan jika aku membunuh Jin Chengwen dan Wu Xiaolang, sulit untuk membunuh mereka dengan nafasku. Arogansi ini tidak sederhana. Berpikir di sini, Xiong mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin kepada Tan Yun, "Arogansi, aku ingat kamu. Aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan hari ini, jadi aku akan membiarkanmu pergi. Lain kali aku melihatmu, aku ingin kamu pergi. Dan kamu cantik kecil, kamu menungguku." Setelah itu, Nyonya Xiong melihat kembali ke kerumunan dan memerintahkan, "Ikuti saya."
Ini kakak senior Xiong. Hampir 10.000 murid menjawab dan akan mengikuti Nyonya Xiong pergi. Di belakang mereka terdengar suara penuh niat membunuh. Sekelompok hewan, apakah aku membiarkanmu pergi? Beruang itu berbalik terlalu tiba-tiba, dan kemarahan meledak dari dadanya. Arogansi, jangan tak tahu malu. Kamu benar-benar berpikir aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Bahkan jika kamu memiliki kemampuan yang kuat untuk menantang di luar level, kamu hanyalah seorang manusia. Mendengar pidato itu, mulut Tan Yun sedikit terangkat, dengan senyum jahat, dan berkata dengan lemah, jangan bersemangat, beruang. Aku akan meneleponmu karena 2 alasan. Pertama, jika saya tidak salah, Anda baru saja mengumpulkan pria berambut putih di gambar memori. Namanya Tan Yun. Aku tidak hanya tahu namanya, tetapi juga di mana dia berada. Sebelum suara Tan Yun jatuh, dia terganggu oleh kegembiraan Xiong Tai. Sombong, saudara yang berbudi luhur, hanya untuk saudaraku, saya telah menyinggung lebih banyak. Saya harap Anda akan memaafkan saya. Selama Anda memberitahu saya di mana Tan Yun berada dan Anda membuat harga, saya akan memberi Anda semua batu leluhur. Tan Yun berkata sambil tersenyum, tidak masalah. Kamu tidak perlu memberiku Zushi. Aku akan mendapatkannya sendiri nanti. Sebenarnya, Xiong Tai tidak tahu. Arti terdalam dari apa yang dikatakan Tan Yun adalah membunuh mereka semua, lalu mengeluarkan Zuji dari tubuhnya. Kemudian senyum Tan Yun menghilang, memandang Xiong Tai dan berkata, kedua, kamu baru saja mempermalukan nonaku. Bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi tanpa bertanya? Setelah mendengarkan, Nyonya Xiong memberitahu orang banyak, ikuti saya dan asal-asalan. Ketika kita memiliki kesempatan untuk membunuh bocah ini, kita akan menikmati nona mudanya. Setelah pengumuman itu, Yu Yunxi, janda permaisuri Xiong, membungkuk dan berkata, Nona, saya baru saja menyinggung Anda. Tolong maafkan saya. Banyak murid membungkuk kepada Yu Yunxi satu demi satu, menebus kesalahan di wajahnya, tetapi kenyataannya, mereka masih berpikir lagi dan berpikir kotor. Yunxi, tunggu aku di belakang. Tan Yun berkhotbah kepada Yu Yunxi. Yu Yunxi tahu bahwa tujuan Tan Yun membiarkan dirinya kembali adalah untuk membunuh. Pada saat yang sama, Bing Sui pintar dia juga dapat melihat bahwa murid-murid ini mengejar Tan Yun. Tan Yun, perhatikan keselamatanmu. Setelah suara Yu Yunxi, sutra hijau terbang ke udara dan tiba-tiba muncul di puncak gunung berapi di belakang. Kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak berbeda dengan membunuh anjing. Setelah Tan Yun mendengar berita itu, dia memandang Xiong Tai dan berkata sambil tersenyum, Anda tahu, nona muda kami pergi tidak puas dengan cara Anda meminta maaf. Alis tebal beruang berkerut. Kakak yang sombong, apakah kami puas dengan permintaan maaf nona mudamu, dan kamu akan memberitahu kami keberadaan Tan Yun, kan? Tentu saja, aku selalu menjanjikan segalanya. Tan Yun membenarkan. Nah, apa yang Anda ingin kami lakukan agar nona muda Anda menghentikan kemarahannya? Tanya Ni Xiong. Biar kulihat. Tan Yun berkata, menunjuk ke salah satu murid leluhur binatang yang baru saja mempermalukan suara Yu Yunxi. Kamu, apa yang kamu inginkan? Murid itu ingat adegan Tan Yun membunuh Jin Chengwen dan Wu Xiaolang dengan kilat, batu, dan api. Kakinya gemetar ketakutan. Aku tidak ingin melakukan apa-apa. Kamu baru saja mempermalukan nonaku. Tan Yun berkata dengan lemah. Murid itu baru saja membuka mulutnya, dan ada suara menenangkan Xiong Tai di benaknya. Jangan takut, ada begitu banyak dari kita di sini, dia tidak berani melakukan apapun padamu. Mencium pidato itu, murid itu memiliki kepercayaan diri, menahan kepanikan dan datang ke Tan Yun. Oke, bagus sekali. Tan Yun tersenyum puas, lalu memandang Xiong Tai dan murid-murid lainnya dan berkata, saya memintanya untuk menunjukkan cara menebus kesalahan. Selama Anda belajar dan menebus kesalahan, saya akan segera memberitahu Anda keberadaan Tan Yun. Klik. Suara Tan Yun jatuh. Dia tiba-tiba mengangkat kakinya. Dalam percikan darah, guntur menendang dan mematahkan kaki kanan murid itu. Ketika murid itu berteriak dan ditendang oleh Tan Yun melingkarkan tangannya di leher murid itu dan membiarkannya berlutut dengan satu lutut. Tan Yun tersenyum cerah,
melihat kembali ke Yu Yunxi dan bertanya, "Nona, apakah Anda puas dengan menebus kesalahan?" "Yah, puas." Ketika Yu Yunxi berbicara, dia memandang Tan Yun sedikit terganggu. Banyak orang di istana pernah melindunginya, tetapi itu diatur oleh ayah dan kaisarnya. Dia tidak pernah merasa dimanjakan. Sampai sekarang, dia tiba-tiba merasa dimanjakan. Itu adalah perasaan yang baik. Tepat ketika Yu Yunxi terganggu, Xiong sangat marah sehingga paru-parunya akan meledak. Dia menatap Tan Yun dengan kasar, "Kamu mempermainkanku." "Bermain denganmu? Tidak, 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 kamu salah paham. Aku benar-benar tidak bermain denganmu." Tan Yun tersenyum. Meskipun dia tertawa, senyumnya dingin dan dingin. Tan Yun berlutut di tanah dengan murid yang kehilangan satu kaki di tangan kanannya, melirik hampir 10.000 murid, dan suaranya sedikit dingin. "Jika saya menghitung sampai 3, jika Anda mematahkan kaki Anda seperti dia, dan kemudian berlutut untuk menebus kesalahan saya akan memberitahu Anda keberadaan Tan Yun, jika tidak, dia akan menjadi akhir Anda." "Tidak." Klik. Jeritan murid itu tiba-tiba berhenti, dan Tan Yun mencubit lehernya. Ketika Tan Yun melemparkan tubuh muridnya ke tanah, pedang pembunuh Hongmeng meledak dari tengah alisnya, menembus tengkorak murid itu, dan jiwa dan janinnya semua hancur. Berdengung. Pedang pembunuh Hongmeng memakukan tubuh muridnya ke tanah. Tubuh pedang itu stabil dan gemetar. Gelombang niat membunuh terpancar dari pedang, seperti senjata pembunuh. Meskipun hampir 10.000 murid takut dengan kekuatan tantangan Tan Yun, beberapa orang tidak dapat menerimanya. Saudara bela diri yang lebih tua dan saudara bela diri yang lebih muda meninggal di depan mereka sendiri. Ibunya terlalu banyak menipu orang. Kakak bela diri tetua Xiong, kami takut dengan apa yang akan dia lakukan dan bertarung dengannya. Itu benar. Kakak bela diri tetua Xiong, ayo bunuh dia bersama. Di kerumunan, dua murid penyempurnaan besar dari binatang leluhur meraung dan berubah. Dengan dua binatang buas seperti mengaum. Kedua hewan itu kuat, ditutupi dengan pola dan rambut panjang, dan pupil mereka yang besar berwarna merah, membakar dua api, seperti dua macan tutul dewa api darah. Seorang sarjana bisa dibunuh tetapi tidak dipermalukan. Aku akan bertarung dengannya. Bagus. Dua macan tutul api darah meludahkan kata-kata, dan permukaan tubuh meletuskan api yang menjulang tinggi seperti darah, dan bergegas menuju Tan Yun. Dampak kuat mereka membuat kekosongan di sekitarnya runtuh satu demi satu, dan cakar depan mereka yang kuat melangkah ke arah Tan Yun. Hong Meng Bati. Tan Yun tiba-tiba melonjak ke ukuran 30.000 zang, mengayunkan tinju kanannya yang besar dan meledakkan kaki depan macan tutul api darah pertama. Ledakan. Dalam suara yang memekakan telinga, cakar depan api darah macan tutul dewa meledak terbuka, dan ketika darah bergulir jatuh seperti air terjun, Tan Yun naik ke langit, tubuhnya berbalik dengan cepat di udara, dan kaki kirinya dengan keras menendang api darah pertama dewa leopard di kepala. Pada saat yang sama, kaki lainnya dengan kejam menginjak kepala macan tutul dewa api darah kedua. Bang! Bang! Dengan suara dua pahat tumpul, daging darah dan rambut panjang dari dua macan tutul api darah jatuh, memperlihatkan tengkorak mereka yang padat. Retakan muncul dengan jelas di tengkorak besar yang berdarah. Jika tengkorak itu bukan bagian tersulit mereka, jika tidak, kekuatan penuh dan dua kaki Tan Yun akan cukup untuk meledakkan kepala mereka. Plop, plop. Debu memenuhi udara, dan dua macan tutul api darah jatuh ke tanah dan mati. Saudara bela diri tetua Xiong, bantu kami. Membantu. Hantu dua api darah panter terbang keluar dari mayat dan berteriak minta tolong dengan panik. Hari ini mereka tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Apa yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkanmu? Tan Yun berkata dengan dingin, "Canggu bunuh." Itu tuannya. Pedang pembunuh Hongmeng yang dimasukkan pada mayat itu naik ke langit dan menarik busur yang indah dari udara kosong. Itu melewati jiwa binatang dari dua leluhur macan tutul dengan kecepatan kilat. Kemudian, jiwa hewan leluhur yang halus menghilang dalam kehampaan. Takut. Melihat tubuh besar dari dua api darah dewa macan tutul di depan, lebih dari 9.000 murid, termasuk Xiong Tai, sangat ketakutan. Dahi Xiong Tai tertutup butiran keringat.
Dia tahu bahwa jika dia ingin membunuh dua macan tutul Dewa Api Darah dalam keadaan yang sama seperti dirinya, dia harus bertarung setidaknya selama setengah jam. Tapi pemuda berambut putih yang mengaku angkuh di hadapannya membunuh dua macan tutul dengan mudah. Ini mengerikan. Kekuatannya, bahkan jika kakak laki-laki Si Hong datang sendiri, mungkin bukan lawannya. Beruang terlalu takut untuk memikirkannya. Dia sangat kesal. Dia tidak berpikir bahwa pihak lain bukanlah kesemek lembut yang diremas sendiri. Saat ini, lebih dari 9.000 murid di belakang Xiong Tai memandang Tan Yun, yang berdiri di langit seperti gunung, dengan ketakutan yang tak terkendali di matanya. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda berambut putih yang mengenakan jubah ungu seperti Tan Yun ini sama mengerikannya dengan Tan Yun. Alasan mengapa mereka tidak meragukan bahwa orang di depan mereka adalah Tan Yun adalah karena beberapa dari mereka memiliki kekuatan alami dan dapat melihat apakah orang lain mudah untuk dilihat. Karena Tan Yun meminum pil pingguan dingin terbaik, mereka secara alami tidak bisa melihat wajah Tan Yunyi. Semua orang mendengarkan perintah dan naik perahu ilahi. Xiong Tai tahu bahwa dia telah menendang pelat besi hari ini. Jika dia tidak melarikan diri, dia akan kurang beruntung. Ketika dia berkhotbah kepada orang-orang, dia dengan cepat mengorbankan perahu dewa leluhur tertinggi. Bernafas, lebih dari 9.000 orang melarikan diri dari Sensu. Xiong Tai melepaskan kekuatan binatang leluhur dengan atribut angin, melepaskan kecepatan Senzu secara ekstrim, dan berlari menuju langit. Seberapa naifnya kamu dan masih ingin melarikan diri di depanku? Tan Yun mencibir mendengar suara langit dan bumi. Tubuhnya setinggi 30.000 kaki naik ke langit dan menunjukkan langkah-langkah ilahi Hongmeng dari udara kosong. Hanya sesaat, dia muncul di bawah Sensu. Turun. Tan Yun minum dengan keras, dan kekuatan Hongmeng yang menggelinding mengembun dari lengan kanannya, menari-nari di lengan kanannya dan menariknya dengan keras di bagian bawah Sensu. Ledakan. Dalam raungan yang memekakkan telinga, lengan besar Tan Yun meledak, memperlihatkan tulang putih besar. Sebaliknya, Senzu, yang berlari dengan kecepatan tinggi, ditarik keluar dari keseimbangan oleh Tan Yun dan berguling di udara. Mengaum. Aduh. Tiba-tiba, setelah lebih dari 9.000 murid di Senzu terbang menjauh dari Senzu, mereka berubah menjadi Noumenon dan lebih dari 9.000 hewan leluhur. Di antara binatang leluhur ini, ada singa ilahi, harimau putih berkepala dua, berbagai unicorn, 9 naga ilahi, 3 jiaos ilahi, dan seterusnya. Ukuran raksasa mencapai puluhan ribu kaki, dan yang terkecil juga puluhan ribu kaki. Xiong Tai sekarang berubah menjadi beruang raksasa berambut kuning dengan ketinggian 100.000 kaki, beruang King Kongsu. Awalnya agung, saat ini, menatap Tan Yun dalam kehampaan, sepasang murid besar mengungkapkan warna ketakutan dari lubuk hatinya dan meraung dengan suara serak. Dia pasti menyembunyikan kekuatannya. Saya tidak akan pernah percaya bahwa dia adalah dia. Kesempurnaan besar wilayah Su Huang. Semua orang berhamburan dan melarikan diri. Jika kamu melarikan diri, beritahu kakak senior Si Hong dan biarkan dia membalas dendam. Melarikan diri. Dengan auman beruang King Kongsu, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Lebih dari 9.000 raksasa, seperti gelombang langit, tersebar dari kehampaan. Mereka berlari, menginjak-injak kehampaan dan menembus awan. Momentum mereka cukup spektakuler. Di hati Tan Yun, betapapun spektakulernya itu hanya sekejap di wajan, karena tak satu pun dari mereka bisa melarikan diri. Tidak ada dari kalian yang ingin pergi hidup-hidup hari ini. Tan Yun meraung di langit dan segera berteriak, arai pedang ilahi Hongmeng Tu. Wah, wah, wah. Dalam sekejap, 11 pedang Hongmeng, seperti Jin, Muxin, Qingning, dan Huo, terbang keluar dari alis Tan Yun dan dengan cepat menyebar ke kehampaan ke segala arah. Saat ini, tirai cahaya gedung pencakar langit yang halus berhasil diatur, membuat hewan-hewan di Hongmeng yang tak berujung menjadi kosong. Boom, boom. Ah! Arai pedang apa ini? Kenapa kamu tidak bisa mematahkannya? Petik 2. Jeritan dan suara menakutkan bercampur menjadi satu, memekakkan telinga. Dalam semburan suara keras, binatang leluhur besar menghantam layar arai, dan sinar cahaya yang kuat pecah di layar arai, menusuk hewan yang mengenai layar arai.
Mereka begitu ketakutan sehingga mereka berada jauh dari tirai dan tidak berani mendekat. Raja Kongzu Xiong memandang Tan Yun dan menggeram, sombong. Kami seharusnya tidak memikirkan nona mudamu. Tapi kamu telah membunuh beberapa saudaraku yang lebih muda. Apakah kamu benar-benar ingin membunuh mereka semua? Kami adalah murid Kuil Tianmen. Jika kamu membunuh kami, pemimpin istana dan wakil pemimpin istana kami tidak akan membiarkanmu pergi. Tan Yun mencibir. Lelucon yang luar biasa. Aku baru saja memberimu kesempatan untuk mematahkan kakimu dan menebus kesalahanku. Kamu tidak menghargainya. Salahkan aku. Arogansi? Apakah tidak ada ruang untuk diskusi? Tanya Raja Kongzu Qiong. Ya, kata Tan Yun. Mendengar pidato itu, semua hewan, seperti King Kongzu Qiong, diam-diam merasa lega. Di hati semua hewan, selama mereka tidak bunuh diri, bahkan penghinaan selangkangan dapat diterima. Selama kita hidup, kita akan menemukan kesempatan lain untuk memotong pemuda berambut putih ini. Katamu? Tanya King Kongzu Qiong. Tan Yun, memegang pedang pembunuh Hong Meng, berkata tanpa ragu, maksudku apa yang aku katakan. Selama kamu menyia-nyiakan kedua kakimu, kamu akan menghapus akun yang mempermalukan nonaku. Transaksi ini sangat hemat biaya untukmu. Apakah penting ingin mati dan mendapatkan berita dari Tan Yun, atau kakimu penting? Mendengar pidato itu, binatang-binatang itu terdiam. Belum lama ini, murid elit binatang Zhu Huang berkhotbah kepada Vajra Zuqiong. Saudara bela diri tetua Xiong, kami hanya binatang Zhu Huang. Kami rentan di depannya. Anda sebaiknya memesan dan berjanji padanya. Ya, kakak bela diri Xiong, Gunung Hijau tidak khawatir tentang membakar kayu bakar. Kaki kita patah. Kita bisa menghubungkannya setelah kita pergi. Kita bisa membalas dendam anak ini di masa depan. Jika kita kehilangan nyawa, semuanya akan berakhir. Pada saat berikutnya, para murid inti juga mulai berkhotbah kepada Raja Kongzu Qiong, juga mematahkan kaki mereka untuk melindungi hidup mereka. Tan Yun melihat ke arah kerumunan. Dia tidak terburu-buru. Dia punya banyak waktu untuk dihabiskan bersama mereka. Alasan mengapa Tan Yun tidak membunuh mereka dengan guntur adalah karena mereka mati terlalu mudah. Setelah waktu yang lama, mata beruang King Kongzu menjadi tegas, mengaum keras, menawarkan pedang ilahi dan memotong kakinya. Puff, puff. Darahnya kosong, dan beruang King Kongzu memotong kakinya dengan pedang. Segera, ia melepaskan kekuatan hewan leluhur yang berguling di tubuhnya, tergantung di kekosongan Hong Meng, dan dengan cepat memasukkan kakinya yang terputus ke dalam cincin leluhur. Ah! Sakit! Suara ratapan terdengar, dan lebih dari 9.000 hewan leluhur kehilangan dua kakinya meskipun marah dan enggan. Yun Si, masuk. Tan Yun membacanya, dan sebuah celah muncul di tirai pedang surgawi Hong Meng Tu, berkhotbah kepada Yu Yun Si di puncak gunung berapi di kejauhan. Oke, Yu Yun Si mengangguk dan sutra hijau itu berkibar. Setelah terbang ke susunan pedang surgawi Hong Meng Tu, celah di tirai susunan menghilang. Yu Yun Si ting-ting berdiri di belakang Tan Yun dan melihat sekeliling pada kekosongan. Mata indahnya berbinar karena terkejut. Tanpa diduga, susunan pedang Tan Yun tampak seperti ini. Merayaplah dan minta maaf pada istriku. Nada bicara Tan Yun mengandung arti perintah. Segera, hewan-hewan yang menanggung penghinaan dan beban merangkak dalam kehampaan menuju Yu Yun Si, meminta maaf satu demi satu dan meminta pengampunan. Bersenandung, Yu Yun Si mendengus dingin, terlalu malas untuk memperhatikan binatang. Yah, bangun, Tan Yun berkata, dan hewan-hewan itu bangun satu demi satu. Bisakah Anda memberitahu saya di mana Tan Yun sekarang? Tanya Raja Kongzu Qiong. Tentu saja. Tan Yun mencibir dan mengatakan kata demi kata, jauh dan dekat.